Recording in progress. Saya akan coba. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih waktunya. Hari ini kita akan Zoom webinar tentang sebuah topik yang ditunggu-tunggu mungkin ya, the power of soft selling. Kenapa sih? Nah, ini penting. Ya tentunya ini hasil dari masukan para apa ya? Masukan dari para member itu Set Ngopi satu. Kedua juga banyak japri-japri masuk ke saya. Kok Mindiarto nggak pernah ngomong sih di Set Ngopi? Kok lewat apa banyak narasumber dari luar? Jadi saya juga dituntut untuk mengisi. Maka malam ini saya akan sharing tentang the power of soft selling. Jadi apa sih the power of selling itu? Ya intinya bagaimana kita bisa menciptakan konten yang tidak terasa seperti hard sell, tetapi tetap berhasil dalam menarik konsumen. Jadi itulah kekuatan daripada the power of soft selling. Nah, kira-kira sebelum saya lanjut lah ya, boleh di chat. Apa sih ekspektasi Bapak Ibu dengan hadir di topik ini? Boleh, Pak Obed, selamat malam. Yang belum saya sapa, boleh di chat. Kira-kira apa sih ekspektasinya ingin ikut hadir di acara ini? Eh, Pak Obed, kalau Pak Obed ini udah ketemu kemarin ya di Makassar ya Pak Obed ya? Masih perlu di unmute. Oke, Bapak Ibu boleh saya tunggu sebangsa 10 detik untuk di chat ekspektasinya apa di dalam hadir di dalam topik soft selling ini. Boleh di chat. Yuk, yuk. Kalau nggak mau chat ya bolehlah lewat voice. Pak Tanto, Pak Hari, atau siapa ini yang apa di layarnya tertulis iPhone boleh ganti nama. Ingin menambah wawasan tentang soft selling Pak Hari. Victor. Mungkin ini yang di layar tertulis iPhone boleh ganti nama. Nanti waktu manggil kan susah. Oh, sudah ganti nama Robert ya? Oke, terima kasih Pak Robert. Oke, ini juga banyak dari Palu, banyak dari Makassar. Saya lihat pesertanya. Banyak juga ada yang dari Kupang. Oke, oke, tentunya ada juga dari Jakarta ya, pasti dan dari Bandung. Baik, nomor dua, saya ingin menambah wawasan biar bisa dapat update soft selling. Oke, apa strategi soft selling? Agus Sutantri. Oke, coba. Semoga bisa menjawab ya topik ini. Oke, kalau begitu saya akan coba lanjut. Baik, eh, nggak kenal maka nggak sayang. Saya coba memperkenalkan diri buat beberapa teman yang baru pertama kali. Background saya memang orang selling ya. Saya salesman tahun 81. Jadi bisa saja beberapa teman yang hadir di sini belum jadi salesman tahun 81 belum lahir. Saya sudah jadi salesman. Kemudian saya juga melewati jenjang-jenjang karir setiap jabatan yang ada di dalam perusahaan. Supervisor ya pernah, area manager, kemudian sales development, bagian pengembangan data, kemudian training managers, national sales manager, kemudian juga masuk ke dalam division manager, sales director, dan sampai dengan operational director. Itulah total karir saya. Sehingga dunia sales adalah memang bagian daripada kehidupan saya. Itu selama 22 tahun. Dan kemudian 23 tahun juga saya berkecimpung sebagai konsultan. Jadi total pengalaman sudah 45 tahun. Mari kita coba bahas tentang the power of soft selling ya. Oke, eh, kok bisa lari ke sini sih? Hah? Kok bisa? Oke, 10 konten soft selling terbaik dan menjual ya. Jadi terbaik
Artinya bagaimana konten-konten soft selling ini yang bisa kita pakai dan juga tentunya bisa kita gunakan sebagai bahan acuan apa yang perlu kita lakukan di dalam eh, program soft selling tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya program ini ada beberapa hal yang perlu kita awali dulu sebelum kita masuk ke dalam hal yang lebih detail. Pertama, pernah nggak kita mendengar istilah soft selling? Tentunya pernah ya, sekurang-kurangnya lewat flyer inilah ya. Apakah itu cara licik untuk menjual produk atau layanan? Tentu jawabannya adalah tidak, karena kadang-kadang ada orang yang memiliki sebuah persepsi bahwa soft selling itu katanya seperti musuh dalam selimut, diam-diam nggak tahu gua ketipu gitu. Kok licik ya cara jualannya? Sebetulnya bukan licik ya, tetapi lebih ke arah karena sifatnya soft sehingga tidak ya bukan hard selling. Hard selling itu kan to the point. To the point itu seperti kalau kita ingat iklan nano-nano tuh. Ya, iklan nano-nano rame atau ada iklan iklan apa iklan mobil, wah harga murah, jual apa second, harga secondnya juga mahal, kemudian bisa om tante teteh aa semua ikut. Nah itu adalah contoh-contoh iklan yang hard selling banget, menjual banget, lebih nikmat, lebih tancap, harga murah, promo, banyak isinya besar gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh hard selling. Ya, demikian juga tadi kalau mobil ya itulah teteh, AA, om, ade, emak semua ikut. Itu ada hard selling. Bisa muat banyak kira-kira begitu ya. Harga murah. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan konten yang tidak terasa seperti hard sell tadi, tetapi tetap berhasil di dalam menarik konsumen. Ya, inilah hal yang sebetulnya yang menjadi sebuah challenge buat kita, tidak terasa tetapi konsumen tertarik. Nah, ini yang perlu kita apa pahami. Jadi, kalau begitu soft selling itu apa? Ya, secara sederhana, soft selling itu adalah teknik pemasaran yang lebih halus. Eh, Contohnya kalau tadi kita bicara tentang contoh jualan mobil lah ya, iklan mobil ya. Kan ada sekali orang mobil itu kan yang tadi contohnya adalah oh isinya banyak, harganya murah. Kemudian oh dapat bonus ini, dapat bonus karpet, dapat bonus sandaran, dapat kaca film, itu adalah hard selling. Tetapi kalau kita lihat produk-produk yang premium itu hampir tidak pernah menjual tentang fitur-fitur yang begitu konkret, tetapi lebih melihat adalah nyaman, memiliki sebuah prestis. Jadi kalau Anda beli mobil ini adalah Anda akan naik prestisnya. Wah, ini akan menjadi status Anda meningkat gitu ya kan, tidak ada kaitan dengan mobil itu sebetulnya. Itu lebih ke arah lifestyle. Nah, ini contoh-contoh teknik pemasaran yang halus. Demikian juga kalau bicara permen, permen yang murah udah pastilah kesannya ke nano-nano, yang manis lah, harga murah lah, isi banyak lah, segala dapat rasa. Tapi kalau permen-permen Anda lihat juga beberapa merek yang sangat soft selling adalah tidak bicara tentang manis, asin, manis, gula apa, gula asli, tetapi mereka akan memberikan sebuah memberikan sebuah apa, pergaulan menjadi lebih ramah, menjadi ada intimisi, kedekatan gara-gara apa makan permen tersebut. Nah, ini contoh-contoh soft selling ketika kita bicara iklan. Nah, demikian juga di sini kebetulan ada yang bisnis chat gitu ya, bisnis chat saya lihat ya. Kalau chat kan kalau yang konsepnya hard selling, ya itu dia. Wah, warnanya rame, warnanya semarak, kita punya 60 warna, wah harganya paling murah, anti bocor gitu, kira-kira begitulah ya kalau bicara saya. Tapi kalau konsep pemasaran soft selling itu ya tidak seperti itu. Jadi lebih ke arah bagaimana rumah ini menjadi sebuah istana membuat keluarga. Gitu ya. Nah, ini kan totally different di dalam pendekatan-pendekatan gaya komunikasinya dan juga gaya-gaya presentasinya. Maka soft selling itu teknik pemasaran yang halus, tidak agresif, dan lebih fokus pada membangun hubungan dengan konsumen. Jadi relationship menjadi utama, ya, daripada hanya menjual produk atau layanan. Itulah. Ya. Jadi
Apa sih yang bisa dilakukan? Jadi seni membuat konsumen merasa diperhatikan, dipahami, dan terlibat. Ada engagement soft selling itu, ya, terikat, punya prestis. Membeli produk itu ada prestis, bukan hanya sekedar kebutuhan, ya. Kemudian menciptakan lingkungan yang membuat pelanggan merasa nyaman. Jadi kehadiran seorang salesman yang menggunakan teknik soft selling itu pelanggan tidak merasa terdesak, tidak merasa terintimidasi, tidak merasa terpaksa harus beli, kira-kira begitu ya. Nah, tapi mereka secara alami memiliki sebuah kebutuhan karena apa ya? Karena tadi tidak merasa terintimidasi dulu. Jadi waktu belanja ya dia sangat santai. Nah, sering lihat mungkin Bapak Ibu semua ketika berada di mana ya, di sebuah pameran atau di sebuah toko atau di sebuah mall, sering sekali kita di apa ya, namanya dikuntit ya sama SPG gitu ya. Wah, terus diikutin terus dipepet terus. Nah, itu udah gejala-gejala apalagi udah menjual ini murah Pak. Wah, ini harga spesial nih lagi ada bonus, ini ada campaign. Nah, itulah udah jelas. Itulah cara-cara hard selling. Jadi, soft selling adalah cara pintar untuk berinteraksi dengan pelanggan tanpa membuat mereka merasa terdesak. Nah, demikian juga sepintas saya lihat ada teman-teman dari menjual produk alat kesehatan ya, alat kesehatan. Jadi kalau hard selling alat kesehatan ya udahlah, ini manfaatnya, ini fiturnya, ini oh, harganya kita murah loh. Nah, itu hard selling. Tapi kalau selling adalah mereka akan merasa menggunakan produk kita eh, kualitas atau akurasinya baik gitu ya. Menjamin bahwa mereka akan lebih cepat sembuh gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bicara tentang soft selling. Oke. Apa perbedaan hard selling dan soft selling? Jadi perbedaan antara hard selling dan soft selling, nah ini adalah konvensional seringkali mencolok dengan pesan yang kuat. Beli sekarang. Nah, itu kalau iklannya ya. Oh, kalau beli sekarang, apa program promonya hanya berlaku sampai hari Minggu. Nah, jadi mereka tuh didesak untuk segera membeli, ya. Atau diskon besar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, soft selling lebih bersifat persuasif. Persuasif itu persuasi, meyakinkan, mengedukasi, ya gitu. Kemudian juga lebih ke arah merasa mereka itu dididik untuk mengetahui sehingga tidak untuk menjual tetapi lebih sifatnya mengedukasi. Nah, ketika teredukasi itulah mereka akan banyak bertanya dan kemudian menciptakan kebutuhan. Nah, itulah yang disebut dengan teknik soft selling. Nah, contoh-contoh konten soft selling terbaik dan menjual itu adalah Bapak Ibu semua, silahkan, tentunya para sales tidak boleh gaptek lagi saat ini. Ya, nggak bisa gaptek, harus ada beberapa pendekatan yaitu blogging informatif dengan sentuhan produk. Jadi perlu blogging tuh, punya bloggingnya, sering menulis apa namanya, konten ya, menulis narasi, membuat ya cerita, storytelling. Nah, itu ya. Itu contoh-contoh ada blogging, teknik menjual secara soft selling. Yang kedua juga ada video video tutorial ya, bagaimana menggunakan alat dengan baik, jangan sampai salah. Kita nggak mendidik untuk beli, tapi cara penggunaan produk yang baik, cara penggunaan produk yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah teknik-teknik soft selling ya. Bagaimana memiliki rumah yang ramah lingkungan, ya bisa dari faktor desainnya, arsitekturnya, bisa dari faktor apa namanya, sinar yang masuk serta udara, sirkulasi udara yang baik, ya itu kan tutorial ramah lingkungan. Bisa juga dengan cat-cat, menggunakan cat yang ramah lingkungan, kandungan eh, pewarnanya, anggaplah pewarnanya adalah pewarna alami, contoh. Nah, itu adalah contoh-contoh video tutorial yang ramah lingkungan, ya. Kemudian kisah sukses pelanggan juga ya, bicara dulu begini begini ya, saya mencoba alternatif produk lain, ternyata kok bagus ya. Nah, ini kisah sukses pelanggan. Jadi kita tidak menjual, hanya dengarkan aja, ada pelanggan yang merasa happy, merasa sukses, merasa problemnya selesai, merasa punya solusi akibat menggunakan produk sesuatu. Ini kuat sekali. Apalagi di Indonesia itu
word of mouth tuh sangat kuat, apalagi di Indonesia tuh sangat berani untuk memberikan sebuah statement, sebuah komitmen gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya akan mendukung di dalam proses soft selling. Kemudian juga ada penawaran yang saya tidak dapat ditolak. Artinya soft selling itu adalah hal-hal yang sedikit berbau berbau informasi, yang intinya adalah kalau kita tidak melakukan ini maka akan menjadi sebuah kerugian besar gitu kira-kira ya. Nah, ini contoh-contoh nomor 4. Nomor 5 adalah email blast betul-betul ditulis sampai ke nama personal ya, itu artinya email pribadi. Yang sering terjadi kan kita terima email itu adalah kepada Bapak semua pelanggan. Ini harus disebutkan satu-satu kepada Pak Vincent, nama lengkap, Pak Jeffrey Tasoy, Pak Hari Victor, Pak Sutanto. Itu adalah emailnya tertulis nama lengkap dan pribadi. Ya, jadi ada sentuhan personalisasi gitu ya. Nah, jadi ini contoh-contoh. Nah, karena biasanya email itu adalah banyak menggunakan email blast, jadi langsung dibikin sebuah narasi satu dipakai untuk semua pelanggan, semua prospek ya. Dan yang keenam adalah webinar atau workshop interaktif. Ya, workshop webinar interaktif tujuannya edukasi. Jadi banyak sekali kan sekarang nih webinar, workshop, wah, gratis makan, tapi sudah nampak sekali. Di sana sudah muncul logo produk, muncul ini. Nah, itu sebetulnya sudah masuk ke dalam hard selling walaupun tujuannya tidak dituntut keterangan, tidak dituntut untuk membeli, tidak ada paksaan untuk begini. Tetapi ketika sudah ada indikasi-indikasi produk menuju ke salah satu produk, merujuk ke salah satu produk, itu sebetulnya sudah masuk agak ke hard selling. Kemudian juga ada ulasan produk yang jujur, ya, ulasan produk yang jujur, tidak melebih-lebihkan, kemudian produk itu dijelaskan secara baik, tidak oversold gitu ya, tidak janjinya nggak berlebihan gitu. Itu adalah contoh-contoh soft selling. Yang kedelapan adalah kita punya komunitas-komunitas online maupun offline sebetulnya, ya, komunitas online yang ceritanya adalah tentang bagaimana kemanfaatan sebuah produk. Ada lagi kita membuat e-book atau panduan gratis ya, untuk produk-produk tertentu. Contoh bagaimana memilih cat yang baik, bagaimana penggunaan alat-alat lab yang baik contohnya. Jadi kita edukasi, tidak ngomongin produk sebetulnya ya, tetapi lebih edukasi ya, bisa dalam bentuk e-book ataupun panduan gratis. Nah, kemudian yang 10 ada konten sosial yang menghibur. Nah, ini agak fun-fun ya. Ini bisa setiap orang bisa menjadi seleb atau kalau terpaksa harus ada endorsement ya kita lakukan endorsement. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini secara detail kita bisa lihat di sini. Ya. Satu, saya coba review ulangi bahwa blogging informatif dengan satuan produk maksudnya apa? Salah satu metode paling efektif. Pertimbangkan memberi informasi yang bermanfaat, misalnya perlu kecantikan, membuat posting tentang tip perawatan kulit atau rambut. Ya, ketika dicari apa sih maksudnya gitu ya, nanti ujung-ujungnya apakah shampoo, apakah serum, apakah penyubur rambut dan seterusnya, silakan. Ya. Contohnya jika Anda menjual krim wajah, contoh Anda bisa membuat posting tentang 10 cara merawat kulit sehat dan menggambarkan bagaimana produk Anda adalah salah satu solusinya. Gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi kita intinya adalah tentang mengedukasi merawat rambut sehat. Yang kedua adalah tentang tutorial ramah lingkungan. Jadi mendekati konsumen dengan cara yang ramah, menunjukkan produk Anda adalah salah satu yang solusinya, ya, memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakannya. Nah, jika Anda menjual blender contohnya ya, menjual blender, nanti tentunya perlu dikalibrasi, perlu disesuaikan dengan produk Bapak Ibu semua. Kalau mobil bagaimana, kalau alat kesehatan bagaimana, kemudian kalau cat bagaimana gitu ya, silahkan nanti disesuaikan ya. Nanti kalau produk-produk yang lain seperti produk sesuai dengan masing-masing ya silahkan ya. Jadi tutorial mendekati konsumen, menunjukkan produk Anda. Contohnya adalah menjual blender. Buat video tentang cara membuat smoothie segera dengan blender X. Jadi teknik membuat smoothie yang hasilnya begitu lembut, atau membuat es krim dengan blender Anda, atau apapun ya kira-kira. Jadi
ada faktor edukasinya sangat kuat. Ya, jadi orang, wah kalau ingin minum smoothie, ya tentunya gunakan blender ini karena ini akan menjawab kita punya kebutuhan. Itu video tutorial. Nomor 3, kisah sukses pelanggan adalah contohnya menjual kursus online. Bagikan cerita seorang siswa yang meningkat keterampilan dan karir mereka setelah mengikuti kursus Anda. Ini bisa anak sekolah, bisa karyawan, mungkin kursus Inggris lah, atau karyawan kursus tertentu. Nah, dengan cara tersebut, maka dia menjadi lebih terampil, kemudian kinerjanya jadi bagus. Kalau orang kerja bisa naik pangkat, mungkin kalau anak sekolah umpamanya mendapatkan ranking, gitu ya. Nah, kisah sukses pelanggan seperti itu. Kemudian nomor 4, saya akan selesaikan dulu ya sampai 10-10-nya. Setelah itu baru kita buka dengan dialog tanya jawab ya. Penawaran istimewa yang tidak dapat ditolak. Jadi contohnya adalah dapatkan diskon 30% hanya untuk 100 pelanggan pertama. Atau pembelian sekarang dan dapatkan produk bonus senilai tertentu. Nah, ini agak sedikit hard selling. Ya agak sedikit hard selling tetapi masih dikategorikan dengan waktu yang cukup, tidak dikejar-kejar. Ya itu pendekatannya pendekatan soft. Oke, tapi kalau sudah dikejar terus maka masuk ke dalam hard selling. Email pribadi. Jadi, halo, nama pelanggannya ada. Ya, jangan kepada Bapak Ibu semua. Kami melihat Anda sangat suka produk X. Dari mana ini tahu? Ya, ini tentunya bisa kita dari beberapa sumber lah kita bisa beli ya sumber karena pelanggan kalau yang hidup di dalam dunia sosmed itu kan ketahuan kecenderungannya senang terhadap produk apa, sering ngebuka tentang produk apa, kalau buka di di apa di eh, apa Shopee. Kalau setiap Shopee itu yang dilihat apa gitu, kalau Tokopedia yang sering dilihat apa. Nah itu kecenderungan itu sebetulnya bisa diketahui. Jadi ketika kita punya produk yang mirip-mirip atau yang sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pelanggan tersebut Ibu Beauty umpamanya, kalau Ibu Beauty kamu melihat Ibu sangat suka dengan produk X, nah gitu ya contohnya. Oke. Kemudian 6, webinar atau workshop interaktif ya. Jadi berikan pengetahuan berharga dan selipkan penawaran. Contohnya, jika Anda menjual layanan konsultasi keuangan, buat webinar tentang 5 strategi keuangan untuk sukses di masa depan. Jadi, kalau kita punya produk adalah tentang keuangan, kan, ya kita bikin sebuah topik 5 strategi keuangan untuk sukses di masa depan. Ya ujung-ujungnya nanti dia akan tahu bahwa itulah produk yang apa dimaksud. Gitu ya. Nah ini 6. Kemudian 7, ulasan produk yang jujur adalah jika Anda menjual pakaian misalnya, tampilkan ulasan pelanggan tentang kualitas, kenyamanan, dan gaya pakaian. Jadi gaya pakaiannya ya kelihatan sangat prestisius, kelihatan elegan gitu ya. Tapi tidak ngomongin tentang oh harganya murah, diskon besar gitu ya. Nah, jadi agak berbeda sekali. Oh ini betul-betul nyaman. Oh mereka akan banyak berkawan, senang kepala selebritas bisa bisa berkumpul. Nah, itu adalah gara-gara gaya penampilannya kalau kita jual pakaian. Kemudian kalau komunitas online, jika umpama kita jual barang elektronik ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kalau kita jual barang elektronik, ya buat grup Facebook eksklusif atau IG atau YouTube atau apapun WA grup itu di mana anggota dapat berdiskusi tentang penggunaan produk tersebut. Jadi betul-betul WA grup tersebut hanya untuk orang-orang yang memiliki ketertarikan saja untuk produk elektronik. Nah, yang sering terjadi adalah di WA grup kita kan semua produk tuh nyemplung tuh. Beras ada, kue ada, mobil ada, rumah ada. Akhirnya nggak jelas. Ya, yang pasti yang di-share di WA grup nyaris itu hard selling semua kan. Dijual rumah murah, dijual rumah begini dekat dengan ini. Ya, tapi tidak memberikan bahwa huniannya berasa di surga gitu. Nah, itu huniannya berasa di surga udah soft selling gitu. Karena yang dijual adalah bukan murahnya, luasnya dan sebagainya. Ya. Jadi contoh komunitas online, jadi kita punya komunitas yang memang khusus mendiskusikan, mengobrol tentang kebutuhan tersebut. Yang kesembilan, e-book atau panduan gratis. Ya, jadi contohnya jika Anda menjual perangkat lunak, umpamanya desain grafis,
berikan ebook dengan panduan pemula untuk desain grafis. Bagaimana membuat desain grafis untuk pemula. Ya, contoh berikan tips-tipsnya ya dan seterusnya ya. Itu adalah contoh-contoh dan ke-10 adalah konten sosial yang menghibur. Jika Anda menjual produk perlengkapan berkebun, contohnya ya perlengkapan berkebun, buatlah posting yang lucu tentang perjuangan menjaga tanaman tetap hidup atau tantangan tumbuhkan tanaman terbaik dalam 30 hari contohnya. Jadi bagaimana merawat tanaman itu betapa suatnya, bagaimana kadang-kadang ada buah-buah kecil dimakan codot tahu-tahu. Nah, bagaimana teknik merawatnya ya dan seterusnya. Inilah contoh-contoh konten sosial. Yuk kita sekarang diskusi saja ya. Nah, kita diskusi-diskusi. Semoga diskusi kita bisa. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, kita buka kesempatan untuk diskusi, tanya jawab. Oh, ada yang baru saya catat. Bu Yonata, selamat malam. Doli, selamat malam. Ryan, Ryan juga selamat malam. Yap Laikung, selamat malam juga. Malam, Pak. Ya. Apriola, Zabrina, selamat malam juga. Paligo, selamat malam. Terus Erik, Erik Tansil. Yuk. Baik, yuk kita buka kesempatan kalau ada ingin beberapa pertanyaan. Megita, ini Megita, selamat malam Megita. Oke, silakan. Mari kita buka. Ada yang ingin ditanyakan? Atau boleh sharing juga sebetulnya. Bisa chat atau lewat video. Silakan raise hand dulu kalau ada. Halo. Enggak ada. Kalau begitu saya ingin bertanya saja kalau gitu ya ke Pak Sutanto nih, kawan lama saya dari jual Honda ya, mobil Honda ya, mobil Honda. Pak Tanto, boleh sharing dong. Pasti pesaing Pak Tanto kan ada juga ya, banyak yang kuat dengan brand-brand kuat. Apa yang membedakan cara jual Honda dengan merek-merek lain? Kira-kira begitu Pak Tanto. Nah, tentunya sebatas apa yang dilakukan sekarang lah ya. Ya, makasih sih Pak Min ya. Kalau saya menjalankan bisnis di penjualan di Honda, saya memang kita pakai soft selling sih Pak, yang paling utama. Nggak bisa lagi dengan hard selling. Kadang-kadang kan sales tuh kecampur aduk antara hard selling dan soft selling. Tuh, kalau saya meningkatkan tuh membangun hubungan secara establish positifnya customer untuk membangun lebih percaya kepada produk kita gitu. Dan cara soft sellingnya dilakukan di Honda itu memberikan satu hal gambaran-gambaran yang menguntungkan customer Pak. Apa yang dia rasakan selama ini kan punya history masing-masing Pak ya. Kalau tiap produk ya udah ada brand. Nah kita membangun hubungannya aja sih Pak supaya soft selling itu bisa lebih menyentuh, supaya lebih lebih Engage ya, ada engagement ya, ada ya, ikatan ya. ya betul Pak. Untuk kita berikan yang masuk masuk logik lah Pak. Orang kan beli mobil kan secara logik baru dia bisa tertarik gitu. Ya, ya, ya. Emang nggak Boleh sharing Hmm. konkretnya Pak Tanto, relationship apa yang dilakukan oleh Honda gitu dibanding oleh pesaing-pesaing lain yang tidak dilakukan kira-kira. Ya, kita saat ini saya memberikan berkunjung ke rumah customer sih Pak ya, berkunjung ke Oh, rumah customer, membawa kunjungan mobilitasnya. pribadi ya, kunjungan ke rumah customer Ya. ya, bermain gitu. Dengan janjian yang coba hari Sabtu bawa-bawa mobil test drive gitu. Sering kita gathering, ajak-ajak ya kita ajak lunch sekalian bareng. Banyak sih Pak ya, dengan cara-cara itu kita meningkatkan dengan soft selling gitu. Kita nggak langsung bawa produk saja, tapi kita menawarkan ketemuan untuk sharing-sharing experience. Hmm. Tapi Hmm. itu dilakukan setelah setelah kejadian ya, setelah transaksi ya.
Ya, sebelum dan kejadian, Pak. Contohnya yang sudah beli mobil, kita kan kasih panduan safety driving, Hmm. cara experience mobil bagaimana untuk merawat dan untuk cara mengendari mobil yang aman dan nyaman. Safety Yang driving. belum Ya. yang belum beli mobil pun kita sharing juga, Pak. Banyak kendala kan seringkali customer beli mobil nggak mengerti mengenai cara experience naik mobilnya seperti apa gitu. Hmm. Yang sering kejadian kan ditakutkan mobil bisa terbakar di dalam mobil, mobil bisa tiba-tiba ada apa mendadak fiturnya tuh error. Nah, seperti seperti itu kita kasih edukasi edukasi pada customer, Pak. Selama mobil pada Honda servis berkala di dealer tidak terjadi itu yang namanya korsleting terbakar. Mobil kan sekarang ini banyak mobil terbakar, Pak. Ya, Gara-gara ya. handphone di dalam mobil lagi isi bensin meledak kebakaran. Hmm. Nah, itu antisipasinya seperti apa gitu. Antisipasi kan bisa dilakukan, Pak. Hmm. Kebanyakan Oke. mobil yang udah fitur-fitur yang kurang safety, Pak, ya yang sering terjadi kan kebakaran. Hmm. Gitu. Perlu sih Pak, memang pendekatan soft selling Pak. Saya sangat setuju dengan Pak Mindiarto ya dengan lakukan cara melakukan email, melakukan yang namanya kita harus kunjungan ke customer, itu Ya, Pak. ya, ya. Oke, memang email banyak dilakukan, tapi terkadang emailnya kurang private ya, kurang menyentuh pribadi Nah, ya, tidak menyebutkan nama upaya kepada pada yang terhormat Pak Sutanto. Nah, itu Sutanto betul. Chandra, itu kan artinya sudah private. Yang sering Magic terjadi words-nya sih Pak. email-email blast ya, yang sering Betul, terjadi email blast. mesti Hmm. ada testimoni juga Pak Min. Kami kasih testimoni, testimoni yang udah ada yang menarik kan kasih testimoni email tuh perlu juga kita masuk masuk ke testimoni Ya, ya. Ya, gitu. kita ada kiat salah satunya testimoni ya, nomor 2 tadi Hmm, kalau nggak salah ya, ada betul. testimoni. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Beauty nih. Melempak untuk soft selling produk Alkes seperti glove, glove tuh ini ya, sarung tangan ya. Apakah fokusnya pada kegunaan produk atau kualitas produk? Sebetulnya kegunaan kan agar steril gitu ya, kegunaan agar tidak kegunaan kualitas produknya, tapi lebih ke arah benefit sebetulnya. Soft selling ke kemanfaatannya, kemanfaatannya ya, kemanfaatan syukur-syukur lebih ke arah higienisnya yang diutamakan contohnya ya. Ketimbang kualitas. Kalau kualitas kan kesannya oh ketebalan bahan ketebalan bahannya sekian miligram sehingga lebih tahan sobek gitu ya. Nah, itu masuk hard selling ya. Terus kegunaannya pasti kalau kegunaan glove udah jelas lah ya. Tetapi kalau bisa justru kita keluar dari hal-hal yang umum. Ya kalau kegunaan semua glove kan glove semua kegunaannya kan sama. Kurang lebih sama lah. Merek apapun glove-nya ya kegunaannya adalah sarung tangan agar higienis dan sebagainya. Tetapi bisa nggak agar penggunaan glove itu lebih ke arah eh, pasien, anggaplah pasien merasa nyaman kalau menggunakan glove kita. Jadi udah bukan lagi glove itu hanya sebagai apa namanya sarung tangan supaya bebas steril karena itu mutlak gitu ya dan supaya kesannya higienis enggak, tetapi itu sudah mas gitu ya, steril mas. Kemudian kemudian higienis udah wajib. Lebih-lebih ditekankan adalah merasa nyaman ketika menggunakan glove kita, tidak terasa ada kalau bilang tuh apa kalau kita tuh tangan tuh kalau jabatan tangan kok nggak berasa ya pakai glove jabatan tangannya gitu loh. Ya itu kan lebih kenyaman gitu ya. Itu contohnya Bu 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 itu ya. Atau bisa juga kalau glove lebih ke arah eh bisa mungkin kalau bisa dikemas dalam bahasa yang cantik itu bisa menjadi sebuah prestisius bahwa glove ini adalah untuk rumah sakit sebagai glove yang prestisius. Ya prestisius pasti nanti akan ujung-ujungnya ada faktor harga yang cukup cukup apa cukup tinggi gitu ya. Ini contoh-contoh kayak begitu. Ya semoga menjawab Bu Beauty ya. Adcast glove. Tapi glove tuh barang consumable sebetulnya ya. Glove tuh barang consumable. Consumable di hard selling kan tidak banyak pilihan ya kalau consumable. Oke, ada ibu bapak semua lagi yang ingin bertanya atau ingin sharing? Pak Yap, Pak Yap Laikung, ini bisnisnya di mana Pak Yap?
Sama di Alkes sama Ibu Beauty. Oh, Saya sama. posisi ada di Manado, Pak. Nah, posisi di Manado. Oke, Pak Yap. Punya Iya. pengalaman, Pak Yap? 17 tahun di farmasi, Pak. Oke, mungkin Di punya obat-obatan. pengalaman di dalam kiat-kiat menjual soft selling dengan produk tadi di Manado. Iya, mungkin cuma sharing aja selama bekerja di farmasi. eh, Kami biasanya mengutamakan adalah memberikan informasi kepada customer, Hmm. yaitu kita harus bisa menguasai namanya produk kita, Hmm. sehingga kita bisa memberikan penjelasan lebih detail perihal mengenai eh, produk yang akan kita tawarkan, Hmm. baik itu future and benefit daripada produk tersebut, Hmm. sehingga eh, customer yang kita tawarkan ini memahami apa yang tadi disampaikan sama Pak Mindiarto Hmm. perihal mengenai soft selling ya, Yes. seperti itu. Nah, Ada konkret Pak Yap punya pengalaman versus pesaing ya, versus pesaing. Pesaing kok jualannya gaya begini sedangkan Pak Yap berbeda? ya, memang kita harus bisa memberikan suatu kenyamanan sebetulnya dalam apa ya, menawarkan produk Hmm. kepada customer. Karena kadang customer itu melihat bukan dari sisi harga, tetapi kenyamanan, Hmm. kualitas gitu. Nah, bagaimana kita membandingkan antara satu dengan yang lainnya dengan produk kompetitor itu tidak harus kita apa ya, menjelekkan produk kompetitor, tapi Iya, kita iya. harus bisa lebih menonjolkan kepada produk kita tentang Keunggulannya. kenyamanan, eh, keunggulan dari produk-produk kita. Seperti itu, Oke. Pak. Jadi Ya, jadi begini. Oke. Lanjut silakan. ya, dan juga biasanya harus ada chemistry, Pak, yaitu Hmm. relasi. Jadi hubungan relasi itu sangat sangat penting. Kalau Hmm. tidak ada hubungan relasi, kadang kita dianggap tidak terlalu apa ya. eh, Kalau kita mau menyampaikan sesuatu pasti akan lewat aja. Tetapi kalau sudah ada chemistry, sudah ada hubungan, kita sudah membuat satu relasi, maka akan lebih nyaman untuk memberikan informasi atau sharing atau tukar pikiran, kira-kira seperti itu. Saya Ya, lebih ya. mengutamakan itu bagaimana kedekatan kita kepada customer, karena itu adalah poin penting. Semakin dekat kita, maka kita akan semakin bisa diterima, Hmm. seperti itu. Oke, oke. Thank you ya, Pak Yap ya. Jadi kelihatan Pak Yap Ya, dan Pak Tanto memiliki kesamaan ya. Kalau Pak Tanto tadi bicara relationship, kalau Pak Yap mengatakan chemistry itu ya, sama-sama lah. Ujung-ujungnya adalah kita ya, punya kedekatan ya, ujung-ujungnya sama ya, relationship. Jadi jadi kalau bicara soft selling, itu yang ditonjolkan sebetulnya lebih ke arah emosionalnya yang kita angkat ya, bukan logika lagi, emosional yang kita perkuat. Sehingga emosional itu apa ya, hubungan baik itu kan emosional ya, merasa nyaman kalau bicara dengan Pak Yap atau bicara dengan Pak Tanto itu merasa nyaman. Itu kan sifatnya emosional ya. Kadang-kadang akan mengalahkan semua yang sifatnya apa rasio tersebut ya. Satu hal poin penting itu. Kedua, memang soft selling adalah membuat pelanggan tuh nyaman, tidak merasa dikejar-kejar, tidak merasa harus beli gitu ya, tidak merasa terpaksa, tidak bertanya juga enak, tidak punya tekanan kalau nggak beli kok kok rasanya nggak enak gitu ya. Nah, ini menciptakan suasana nyaman itu adalah seperti itu. Boleh ada di sini yang hadir lagi juga saya lihat eh siapa? Pak Fendi, Pak Red. Siapa yang mau sharing? Yuk, Pak Doli. Oke, ada tadi saya lihat Pak Agus Sutantri. Ada Pak Agus Sutantri, masih ada lah Pak Agus. Pak Agus, masih. Agus Sutantri boleh, Pak Agus. Kalau nggak salah bisnisnya bergerak di bidang apa ya tadi tuh? Pak Agus. Oke, oke.
Ada yang ingin sharing lagi? Boleh? Atau bertanya sekarang? Kalau nggak sharing ya bertanya lah. Mungkin bisa saya bertanya, Pak. Boleh, 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 boleh. Ya, salam kenal, saya Rizky. Hmm. Saya satu tim dengan Pak Japlaikung yang di Manado. Oke, Rizky dari Manado. Iya, saya marketing ya belum terlalu tua, Pak. Baru 5 tahun lah dalam pengalaman marketing. Oke. Iya. Tentunya dalam soft selling ini saya sangat setuju. Karena dalam pengalaman saya menjalankan proses marketing, soft selling itu sangat berpengaruh. Tapi prosesnya itu, Pak, saya rasakan memang lama, tapi berjangka panjang. Nah, kira-kira Pak, dari Bapak itu kiat untuk kami sebagai marketing yang masih muda ini untuk bersaing dengan kompetitor yang kadang-kala di lapangan untuk kita memakai soft selling ini sudah tidak memungkinkan lagi karena kompetitor itu sangat memakai banyak cara juga, Pak, selain soft selling ini. Tapi di sisi lain juga saya sudah merasakan soft selling ini, hasil dari soft selling ini yang saya bangun, sudah membangun relasi cukup baik dengan dokter-dokter atau dengan user. Jadi kalau ada apa-apa atau sesuatu, mereka langsung hubungi, Pak ada ini, ada itu. Tapi untuk customer yang baru, tentunya saya harus bangun lagi dari awal. Nah, kiatnya itu apa sih, Pak, buat kami untuk customer yang baru itu kita bisa bersaing dengan kompetitor yang ya mereka memakai cara yang memang hard selling mungkin untuk di zaman sekarang itu, di zaman. Oke, Pak Rizky ya. Begini, secara mayoritas, saya bilang secara mayoritas memang konsumen atau customer itu merasa nyaman kalau dia tidak merasa terintimidasi gitu ya. Tidak merasa dikejar-kejar, tidak merasa harus membeli secara umum ya. Sehingga pendekatan soft selling ini relatif lebih nyaman kalau digunakan. Tetapi berkaitan dengan pertanyaan Pak Rizky tadi, bagaimana kalau dengan hard selling? Tidak ada yang salah dengan hard selling, ya tidak ada yang salah. Karena mungkin segelintir pelanggan bisa 15% pelanggan itu juga bisa menerima dengan cara menjual hard selling, ya bisa menerima menjual dengan cara hard selling. Jadi contohnya adalah oke lah, yang penting manfaatnya apa sih yang utama? Apa yang bisa kita berikan manfaatnya gitu. Apalagi dengan prospek-prospek itu pelanggan itu yang sangat sibuk, punya keterbatasan waktu. Ya gaya hard selling buat dia mungkin lebih tepat. Jadi buat Pak Rizky jangan alergi juga penggunaan hard selling pada situasi-situasi tertentu. Ya, nah itu. Nah, ketika bicara tentang hard selling, udah pasti juga adalah kita pasti memiliki sebuah daftar list, ya, apakah itu tercatat atau itu sudah terekam di dalam pikiran kita. Setiap fitur punya benefit. Setiap fitur punya benefit, apapun fiturnya, entah packagingnya, entah ukurannya, entah nah itu ya. Jadi setiap fitur punya benefit. Nah, fitur itu tidak selalu yang menempel di produk. Ya, fitur itu tidak selalu yang menempel di produk. Fitur itu bisa juga yang menempel di perusahaan. Contohnya, perusahaan Pak Rizky sudah 25 tahun. Itu kan nggak nempel di produk tuh ya. Kemudian kita punya cabang di seluruh Indonesia Timur. Contoh ya, itu kan tidak menempel di produk ya. Kemudian kita setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali ada training dari trainer produk yang kompeten dari prinsipal contohnya. Nah inilah sebetulnya poin-poin yang bisa kita elaborasi, bisa kita jelaskan ke pelanggan yang tidak berkaitan dengan produk. Jadi kita mesti tahu nih, keunggulan produk yang akan kita jual itu jangan hanya terjebak kepada produk.
Ya, kalau produk dengan produk mana keunggulannya lawan itu kayak produk ini dengan ini gitu. Wah, ini hanya produk yang kita bandingkan, enggak. Bisa organisasi, bisa sales force, bisa bonaviditas, bisa juga training kualitas sumber daya manusianya, bisa after sale service-nya dan lain-lainnya. Ya, jadi Pak Rizky, gunakan, kalau perlu gunakan hard selling ya tidak ada salahnya. Ya, selama pelanggan itu merasa nyaman, tidak merasa terintimidasi ya, Pak Rizky ya. Semoga menjawab ya. Iya, baik-baik. Berarti Pak, balik lagi dari skill kami sebagai marketing bisa membaca situasi Iya, customer. Kita iya, bisa pakai soft selling atau hard selling, iya, iya. begitu ya. Iya, Seperti iya, itu iya. ya. Iya. Oke. Artinya hard selling bukan sesuatu yang haram gitu ya. Iya. Bisa kita tetap gunakan, hanya saja mayoritas konsumen itu senang dengan cara soft selling. Apalagi kalau produknya itu agak high tech, produknya itu apalagi menyangkut prestis ya, apalagi produknya itu nyangkut agak sedikit punya learning curve-nya panjang. Learning curve itu panjang tuh artinya untuk memahami sebuah produk itu dibutuhkan sebuah pemahaman yang mendalam banget ya. Itu adalah sangat cocok soft selling. Tapi kalau Anda contohnya jual gula putih gitu ya, atau jual garam, atau jual air minum aja yang dalam kemasan gitu, ya mungkin hard selling lebih lebih cocok ketimbang soft selling. Iya, Nah, iya. kira-kira begitu ya. Oke. Jadi tidak Ya, tidak ada yang haram dengan hard selling atau soft selling, hanya tinggal eksekusinya mana yang situasional. Tapi mayoritas orang soft selling menjadi penting. Kenapa? Karena konsumen pada dasarnya tidak ingin terintimidasi. iya, Konsumen tidak ingin merasa terdesak. Konsumen tidak merasa tidak ingin tidak nyaman gitu. Kira-kira gitu ya. iya. Baik. Baik, Pak. Makasih, Pak. Pertanyaan, oke. Terjawab ya, Pak I- Rizky. Oke, Bu Beauty lagi, Pak. Apakah soft selling hanya cocok untuk emosional customer? Ya, pakai hati emosional customer lebih cocok ya. Sebab kalau orang yang rasional beli produk itu ya hanya lihat fungsi dan untung doang, fungsi dan manfaat. Kalau rasional, fungsinya sama atau enggak, fungsinya lebih baik atau enggak, gitu ya, fungsinya. Kemudian harganya lebih murah atau tidak. Nah, itu adalah rasional ya. Tapi kalau soft selling memang digarap emosional, relationship. Wah, merasa nyaman kalau ketemu dengan karyawannya Crystal Lab. Wah, Crystal Lab bisnisnya tuh selalu eh, trusty, betul-betul jujur, tidak pernah main bohong-bohongan, tidak pernah akal-akalan contohnya. Itu adalah emosional dan sangat penting karena trust itu yang akan membawa kita menuju ke tahap selanjutnya. Ya, dalam arti relationship. Maka di dalam bisnis itu relationship jangan sekali-kali kita membuat kecurangan lah. Salah bisa terjadi. Jadi kesalahan bisa terjadi. Tetapi kalau kecurangan itu ada faktor kesengajaan. Gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbeda. Terjawab ya Bu Beauty ya. Apakah soft selling hanya cocok untuk emosional customer? Yes. Secara mostly yes, emosional. Ya, oke. Ada lagi beberapa teman yang ingin coba bertanya. Maka kalau produk kita adalah bisa melakukan pendekatan-pendekatan emosional, maka sebetulnya soft selling paling bagus, paling tepat. Karena dan masyarakat kita memang banyak emosi dipakai ketimbang rasio gitu ya. Otaknya mungkin kurang encer gitu ya. Sehingga emosinya dominan gitu ya, emosi dan dominan. Kayak apalagi lah, maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang kalau udah beli ke mall, beli kosmetik itu kan stok masih ada juga, kelihatan begitu ada diskon 50% beli lagi tuh. Wah, buat stok deh. Padahal 3 tahun nggak habis-habis itu. Itu membeli karena emosi bukan karena rasio itu kan. Oh, lagi murah, lagi diskon, beli itu. Oke, baik. Yuk kita ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa nambahkan, Pak, Oh, oke, silakan, silakan. pertanyaan perihal mengenai si Rizky. Memang di lapangan itu kita harus bisa melihat customer kita. Dan mungkin yang perlu diteliti lebih jauh lagi perihal mengenai tipikal atau karakter daripada
customer kita atau orang yang kita hadapi siapa. Karena kan di dalam lapangan itu ada beberapa sebagai pengambil keputusan, ada sebagai user, Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan itu. Jadi ya, itu ya, perlu diperhatikan memang. betul. Apakah kita akan menggunakan hard selling atau soft selling? Itu bisa dilakukan seperti kata Pak Indiarto perihal mengenai combine. Hmm. Pada saatnya kapan, tergantung dari situasi yang kita lihat. Kondisi Oke. apa yang terjadi. Saya rasa itu bisa menjadi satu parameter sebelum melakukan suatu keputusan atau melakukan manuver kepada customer. Betul, betul. Harus dilihat situasinya dulu. Betul, betul. Seperti itu. Thank Cuma you. itu aja tambahannya. Jadi Terus begini, mengenai oke. produk yang consumable, biasanya kan itu adalah produk-produk yang banyak di pasaran, Hmm. banyak yang menjual. Jadi memang hard selling itu sangat diperlukan juga dalam situasi. Karena contoh handsku yang Ibu Beauty sampaikan itu, wah itu kita ada di area red ocean, bukan blue ocean. Jadi kita harus melihat hal tersebut. Ya, kondisi-kondisi itu ya sebenarnya dengan adanya relasi yang kita sudah bina itu sebetulnya bisa masuk lebih kepada soft gitu. Demikian Betul. Pak, makasih. Oke, makasih Pak Yap ya, jadi melengkapi. Jadi begini, untuk produk-produk yang learning curve-nya panjang, apalagi di dalam proses pengambilan keputusannya di dalam corporate itu terkadang ada birokratif, gitu ya, agak birokrasi kan ya. Kalau masuk ke rumah sakit, cek gudang dulu, orang gudang, nanti lihat bagian purchasing-nya ada dana enggak, nanti bagian pengadaannya bagaimana dan sebagainya lah ya, belum lagi usernya gitu ya. Nah, maka di dalam pendekatan tadi itu kita harus approach tidak cukup hanya ke purchaser bagian pembelian ya. Jadi di sana tuh ada user, ada influencer yang mempengaruhi itu. Ya, kalau di dalam rumah sakit bisa saja mempengaruhi itu kepala labnya atau dokternya, itu kan yang mempengaruhi dan terkadang perlu kita approach atau presentasi ke mereka. Usernya bisa saja bagian siapalah suster penggunanya bisa suster penggunanya gitu ya, bisa siapapun. Tapi ada influencer yang menentukan ya apa kepala lab, apakah dokter atau siapa. Kemudian lagi ada decision maker. Nah, kita tuh kadang-kadang presentasi bisa saja dengan tiga gaya yang berbeda, dengan gaya-gaya yang berbeda kepada tiga orang yang berbeda tadi, user, influencer, decision maker. Bahkan satu lagi ada yang disebut dengan purchaser, yang bagian bikin PO itu ya. Oh, dia sudah banding-banding dulu tuh dengan supplier A, dengan supplier B, supplier C. Nah, jadi pendekatan-pendekatan ini kadang-kadang kita awali dengan soft selling, tetapi ketika masuk ke dalam orang-orang tertentu yang concern terhadap hanya harga-harga, maka biasanya hard selling-nya akan keluar. Karena apa? Karena problem harga kan tidak selalu kita atasi harus dengan harga. Dengan harga itu artinya dengan diskon tambahan atau dengan banting harga. Tidak. Bisa kita harus keluarkan dengan benefit-benefit yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh pesaing, contohnya gitu ya. Jadi problem harga tidak selalu solusinya adalah dengan harga, tetapi bisa juga dengan mengoptimalkan tentang benefit atau manfaatan. Manfaat apa? Contohnya ya garansi itu manfaat ya. Kemudian kita punya daya tahan lebih lama itu juga manfaat. Kemudian mudah dicari manfaat. Apa sih bedanya mudah dicari? Bisa saya bilang, oh Anda nggak perlu stok banyak-banyak. Beli ke kita cukup stok seperlunya saja karena setiap saat habis bisa kita kirim contohnya. Nah, itu sebetulnya benefit-benefit yang tidak terlalu menempel terhadap fungsi produk gitu. Ya. Nah, itu semoga ini menjawab juga buat melengkapi Bapak Ibu semua. Yuk, dari teman-teman dari lain yang dari perusahaan itu tadi saya lihat ada perusahaan chat segala kalau ingin bertanya. Ya, ayo silakan saya coba buka. Oh, Megita, ini bawa guguk Yonata Agustukan. Oke, Pak Jeffrey. Oke. Pak Jeffrey, mungkin kamu sharing
apa ya di dalam dunia perbangunan, percetan, atau oh ini ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Atau boleh juga nih Pak Handi, boleh bertanya Pak Handi dengan dunia apa Pak Handi itu mencoba merintis herbal, minuman herbal ya, Pak Handi? Oke. Halo Pak Handi, kelihatan tidak ada. Mau bertanya Pak Handi? Suaranya tidak keluar ya? Iya, maaf nih Pak. Hmm. Apa ingin bertanya Pak Handi atau sharing? Saya sebenarnya pengen bertanya kalau misalnya sesuai yang Pak Nindiato tadi utarakan, kalau kita barusan mulai merintis soft sellingnya, enaknya mulainya gimana ya Pak? Mulainya jualan soft selling ya. Soft selling itu begini loh, ada sebuah pendekatan soft selling, ilmunya contohnya adalah konsultatif selling. Ya, kalau kita lebih detail lagi ada sebut konsultatif selling yang biasanya menggunakan metode spin selling. Tapi produknya Pak Handi kalau sepintas ya yang herbal ini mungkin tidak sampai ke dalam spin selling karena spin selling agak sedikit complicated ya. Pada produknya relatif sederhana ya, produk Pak Handi kan herbal sederhana. Ya cukup dengan pendekatan adalah bahasa-bahasa komunikasinya, bahasa iklannya, komunikasinya, kemudian namingnya, kemudian cara jualnya adalah jangan bicara semata-mata harga, gitu ya, soft selling ya, jangan bicara harga, jangan isinya lebih banyak, gitu kan, isi lebih banyak juga konotasinya harga sebetulnya ya. Oh jangan boleh utang panjang, itu juga harga, ya. Jadi harga itu tidak selalu hanya rupiah ya, harga itu dapat diskon lebih gede, itu kaitan harga. Boleh kredit panjang, itu juga harga. Ya, kemudian dapat diskon banyak, itu harga. Ya, nah lebih ke arah kemanfaatan soft selling itu. Contoh produk Pak Handi itu yang kemarin itu apa? Kunyit apa ya? Pak Handi itu herbalnya apa? Jahe merah serbuk Pak, Apa? jahe merah serbuk. Jahe merah. Ya, Oke, jahe merah. Oke. Oke. Kalau kita nge-benchmark terhadap fungsi jahe atau jahe merah itu umumnya kan menghangatkan tubuh, kan begitu ya? Em, eh, Bisa meredakan batuk, kira-kira lah kalau ya, kemudian menjadi vitalitas lebih sehat karena minum jahe. Itu kan semua jahe seperti itu. Ya, kira-kira kan begitu. Nah, perlu dicari di dalam proses presentasinya atau positioning produknya itu adalah jahenya yang minuman Pak Handi itu bukan hanya untuk menyehatkan tubuh atau membuat tubuh hangat, tetapi bisa nggak menjadi sosok yang lebih prima itu, lebih maco, lebih elegan gitu kan? Ya, ya karena dengan badan sehat maka tampak lebih cerah, karena tampak lebih cerah maka akan menjadi apa hidup dinamis gitu loh. Ya hidupnya dinamis sampai. Jadi pendekatan soft sellingnya adalah lebih ke arah hidupnya bisa lebih dinamis, bukan semata-mata menghangatkan tubuh, mengurangi redanya batuk gitu ya. Itu kan hard selling banget. Ya, dan itu terjadi pada semua produk seperti begitu kalau jahe gitu kan nyaris gitu ya. Nah, kita mencari pembeda, ada rohnya di dalam proses komunikasinya dan ini perlu ditanamkan dan perlu difahami banget kepada teman-teman. Itu satu poin yang dikatakan bagaimana memulainya adalah kita perlu mempositioningkan produk. Ya, mempositioningkan produk. Apa sih contohnya positioning produk? Saya ambil contoh saya Mindiarto. Kalau bicara selling skill, mungkin ratusan ratusan trainer yang bicara selling skill macam-macam. Tapi saya nge-brand, positioning produk saya nge-brand atau saya ngasih positioning nge-brand, saya adalah selling terapis. Jadi orang yang menterapi tentang penjualan. Nah, terapi penjualan apa aja? Kalau bicara selling skill hanya ngajar tentang selling skill. Tapi kalau selling terapis
itu bukan hanya selling skill yang diajarin, tetapi bagaimana struktur organisasi perusahaan, bagaimana job desk-nya assessment, bagaimana sistem reportingnya, bagaimana sistem kontrolnya, bagaimana sistem trainingnya, bagaimana sistem insentifnya, karena kita ingin menterapi organisasi. Gitu ya, beda ya Pak Handi ya. Nah itulah yang dicontohkan di dalam Pak Handi punya produk memang mesti apa ya, mesti dibikin rohnya, ada roh yang menempel sehingga di dalam setelah ketemu roh itu maka proses menjualnya itu akan lebih mudah ya dengan soft selling gitu ya. Jadi tidak terjebak harga lah. Oke, mungkin menjawab ya Pak Handi ya. Oke, ada lagi ya teman-teman dari yang lain atau Pak Hari Victor, senior Pak Hari Victor, kadang-kadang banyak juga berhubungan dengan orang-orang operasional Pak Hari ketika memberikan pelatihan. Pak Hari itu orang yang kuat di psikolog juga sebagai outbound trainer juga. Oke, Pak Sutanto, Pak Emerson, ada lagi Pak siapa? Pak Jeffrey di sini ada Jeffrey tadi ya, saya lihat. Ini Pak apa? Ligau, Ligau boleh? Selamat malam Pak Ligau, RY Ligau. Ya kalau nggak ada coba saya akan intip. Oh, Pak Hari ada yang mau di sharing Pak Hari atau opini? Iya Pak, jadi apa itu mengenai soft selling ini ya. Jadi memang sebetulnya pengalaman kita cukup banyak Pak. Salah satu saya mulai di program keluarga berencana Pak. Itu kan sebetulnya memperkenalkan alat kontrasepsi kan sebetulnya. Iya. Tapi kita brand menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, baru kita nanti masuk di dalam keluarga bahagia itu sejahtera itu seperti apa, ya. Kemudian bagaimana perlakuan terhadap anak. Anak itu kan tidak hanya butuh makan saja, tapi butuh kasih sayang dan sebagainya itu. Banyak hal yang berkaitan dengan itu, Pak. Iya, Nah, iya. kemudian coba kami kembangkan waktu saya diminta untuk jadi konsultan di pabrik alat masak, Pak. Alat masak itu dari teflon, Pak. Oke. Jadi kita nggak jual teflonnya, tapi kita jual bahwa makanan ini akan lebih sehat buat keluarga, misalnya, ya, lebih nyaman buat keluarga, gitu. Karena apa? Baru hard sellingnya masuk di situ, Pak. Karena tanpa minyak, tanpa apa itu dicuci terlalu apa susah mencucinya gitu. Dan apa itu kan kalau orang di kita ini kan kalau apinya nggak panas gitu kan nggak besar gitu kan Pak, kalau nyalain kompor kan nggak bagus kan gitu loh. Nah ini dengan kok menghemat energi sebetulnya sasarannya dengan apa itu apinya yang kecil saja sudah memberikan hasil yang baik gitu loh Pak. Oke. Nah itu misalnya ke situ. Nah kemarin juga baru kami masuk di produk-produk yang kaitannya dengan ramah lingkungan, Pak. Jadi plastik itu dijadikan bahan bakunya itu dari singkong, Pak. Apa keuntungannya menggunakan singkong ini? Ya kan memang pasti harganya lebih mahal, tapi buat kesehatan itu lebih penting kan. Kemudian kan orang sudah apa green kan, go green. Ngomong doang go greennya nggak tahu apa itu gitu loh. Nah ini kan kalau plastik apa itu kantong ini dibuang itu di tanah itu akan hilang dengan sendirinya Pak. Jadi jadi mikroba gitu loh. Jadi tidak merusak tanah gitu loh. Sedotan misalnya dengan sedotan teksturnya lebih halus, lebih baik gitu. Nah itu lebih banyak gitu loh Pak. Nah cuma memang ternyata itu suksesnya itu di Bali, Pak. Karena banyak orang-orang asing yang sudah aware terhadap lingkungan gitu loh. Kalau kita kan ngomongnya lingkungan, tapi kelakuannya
tidak tahu apa itu lingkungan sih gitu loh Pak. Ya. Oke, paham Pak Hari. Ya, Clear ya. Jadi saya ya, sepakat Pak Ari bahwa Teflon memang pendekatannya adalah sangat soft selling ya, tidak bicara lagi harga murah, ya. udah pasti nggak murah lah. Ya. Tadi Tapi marketing lebih Pak, sehat, makanan yang Pak, tersaji lebih sehat. satu hal lagi boleh Pak Win. Ya, Satu hal lagi, itu pendekatan pada marketing itu ya, sebetulnya pada waktu sesudah orang itu deal itu lebih baik kan diberikan sesuatu yang mungkin tidak penting tidak besar nilainya tapi rasa terima kasih gitu. Mereka merasa ini apa ya? Contohnya Pak, orang Amerika itu nggak tahu kopi Indonesia itu bagus gitu. Jadi kita berikan kopi gitu. Nah, dia senang sekali dengan kopi itu. Lalu dalam pertemuan-pertemuan itu mereka paling tidak suka ada HP gitu Pak. Kita akan suka main HP. Ngajak makan main HP gitu. Jadi ini yang perlu dihindari bagi teman-teman yang bergerak di bidang sales marketing ya, yang melakukan pendekatan lah gitu loh Pak. ya. Jadi sekali Jadi ada lagi do dan don ya di dalam proses relationship-nya ya, don apa ya? ya soft lah itu loh Pak. Oke, good. Kira-kira Baik. sih Pak. Terima Oke, kasih. makasih. Ya, jadi kita semakin kaya soft selling ini dari dunia industri macam-macam tuh sampai ke Teflon kita tahu, dunia pendidikan tahu, KB tahu, mobil tahu gitu ya. Tadi ada beberapa sharing farmasi juga dapat. Jadi rasanya cukup lengkap. Ada yang ingin melengkapi, menambahkan? Yuk, kita ngopi ngobrol pinter kan ya. Jadi dari semua pihak nih ngobrolnya sehingga akan semakin kaya buat kita semua pendengar ya. Dari Pak Yap juga punya pengalaman di farmasi yang luar biasa gitu ya. Ini contoh-contoh adalah ngobrol pinter yang bikin pinter itu beneran ya, ke trigger ya. Coba saya lihat kalau nggak ada saya lihat materi apakah masih ada nggak? Kalau materi masih ada ya saya coba nambahkan. Mungkin ini ya, terakhir sebagai closing 3 manfaat soft selling ya. 1, meningkatkan kepercayaan. 2, memahami kebutuhan pelanggan. 3, mengurangi tekanan. Ya. Jadi manfaat soft selling yang 1, meningkatkan kepercayaan bahwa saya hadir adalah untuk membantu. Kemudian juga memahami kebutuhan pelanggan. Dan 3, mengurangi tekanan. Jadi pelanggan tidak merasa terdesak, tidak merasa tertekan, tidak merasa terintimidasi harus beli. Itu ya, meningkatkan kepercayaan. Contohnya apa? Yaitu dengan menekankan pada komunikasi yang jujur, tulus, dan transparan. Ya, ini contoh. Kemudian memahami kebutuhan pelanggan dengan berupaya mendengarkan dan memahami kebutuhan masalah. Jadi hearing skill-nya nih, keterampilan mendengarkan. Ya, keterampilan mendengarkan. Jadi kalau di dalam ini kemampuan kita untuk menggali kebutuhan, open probing, kemudian kita betul-betul simak dengan hearing skill yang kuat. Dan yang ketiga, mengurangi tekanan, yaitu agak jangan kita terlalu agresif karena teknik penjualannya dengan teknik penjualan konvensional. Hindari ya. Jadi hal ini membuat pelanggan merasa lebih nyaman, tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Tidak terburu-buru. Walaupun orang sales punya ilmu tersendiri bagaimana melakukan closing secepatnya, gitu, itu adalah mungkin sebuah teknik yang berbeda, teknik lain. Jadi kenapa nggak terburu-buru? Karena kita perlu membangun hubungan jangka panjang. Itu satu fokus poin. Ya. Kedua, meningkatkan retensi pelanggan. Ini hal yang penting. Dan yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi reputasi perusahaan akan bagus. Wah, ini salesman-nya PT ini bagus ya. Presentasinya enak, presentasinya jelas, presentasinya kok nggak membuat kita tuh seperti terintimidasi gitu ya. Nah, ini contoh meningkatkan reputasi perusahaan jadi bagus sehingga yang baik itu bukan hanya pribadi sales people-nya tapi ternyata juga pribadi perusahaannya. Ya, keempat adalah mengurangi perasaan penolakan. Jadi soft selling yang kuat itu sebetulnya ya adalah menghindari penolakan, ujung-ujungnya ketika tertarik langsung closing aja ini. Nggak ada lagi handling objectionan. Semestinya ya, semestinya. Walaupun prakteknya adalah tidak seperti itu. Oke, mungkin itu hal yang sangat penting manfaat
manfaat daripada soft selling. Selain 10 kriteria yang sudah kita sharing, juga ada manfaatnya, 3 manfaat yang bisa kita dapatkan dari soft selling. Dan poin yang lain adalah bahwa bukan berarti hard selling sesuatu yang haram ya. Hard selling ada tetap saja sebuah ilmu yang bisa dipakai untuk produk, terutama produk-produk yang memang learning curve-nya pendek. Jualan permen itu learning curve-nya pendek. Pakai soft selling itu nanti nggak jualan-jualan gitu. Kayak jualan, contoh lagi Coca-Cola gitu ya, minum. Itu udah pakai soft selling udah susah lah, udah hard selling aja, ada berapa kerat kosong kita ambil, udah ini ada program 20+1 titik gitu. Jadi hard selling juga bermanfaat, yes bermanfaat dan bisa digunakan pada situasi-situasi dan produk-produk tertentu. Baik begitu ya, salon closing, ada yang tambahan? Saya akan close kalau nggak ada. Materi soft selling secara lengkap sebetulnya adalah butuh 3 hari yang dikaitkan dengan spin selling ya, soft selling, konsultatif selling lah ya, itu dibutuhkan kurang lebih 3 hari karena disitulah kita akan bedah mulai dari opening statement sampai dengan closing statement, itu membutuhkan proses-proses yang cukup panjang. Ditambah lagi exercise, latihan, presentasi, cara membuat, cara mengungkap, cara open probing, cara close probing. Itu adalah proses-proses di dalam konsultatif selling ya. Jadi Bapak Ibu semua kalau ingin mendapatkan lebih lengkap tentunya ya maaf tidak cukup dengan forum yang 1 jam seperti sekarang 1 jam, tetapi membutuhkan sebuah intensitas tersendiri sehingga exercise, latihan, role play akan mendapatkan sebuah pengayaan yang relatif cukup lengkap gitu. Baik, Bapak Ibu semua, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya di dalam acara webinar tentang the power of soft selling. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Selamat malam. Selamat malam, Terima Pak. kasih, selamat Terima kasih. malam. Selamat malam. Salam pamit, mari. Malam. Terima kasih, Pak. Malam. Terima kasih Pak Min. Selamat malam. Malam ya. Oke, saya close ya.